Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh dengan NIM 2501091114820, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Arab, materi pokok Ghurfatul Istiqbal wa Ghurfatul Mudzakarah, kelas 5, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Kroe, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Hari ini giliran siapa yang memimpin doa? Bazia. Oke, silakan Mbak Zia memimpin doa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kepada negara kita, Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk pemimpinnya, saya minta Mbak Latifah untuk maju ke depan memimpin lagu Indonesia Raya, nggih? Silakan maju ke depan Mbak Latifah. Anak-anak silakan berdiri semua. Ya, sini aja. Hiduplah Indonesia Raya tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Terima kasih Mbak Latifah. Silakan anak-anak duduk kembali. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, innana bil khair. Oke. Hari ini apa ada teman kita yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mbak Mauris kemana kira-kira ya? Sakit. Ya. Kita doakan semoga Mbak Mauris lekas sembuh, lekas sehat kembali, bisa masuk sekolah kembali ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru minta periksa kerapian dulu. Coba dicek dulu. Semua dasi, kopiah, jilbab, periksa kerapian, nggih. Oke, setelah itu dilihat di bawahnya apakah ada sampah, silakan diambil dan dibersihkan. Sampah-sampah yang ada di dalam kelas, di bawah meja, silakan diambil dulu dan dibersihkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran bahasa Arab. Kali ini dengan tema, ada yang bisa membaca tulisan di depan? Ya, coba Mbak Zia silahkan. Ghurfatul istiqbal wa ghurfatul mudzakarah. Ya, ghurfatul istiqbal wa ghurfatul mudzakarah. Coba kita ulang bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ghurfatul istiqbal wa ghurfatul mudzakarah. Kira-kira ini apa ya? Kok ada macam-macam gambar? Di situ ada gambar rumah. Di sini ada gambar apa ini? Dapur. Dapur. Ini apa ini? Kamar tidur. Ada ruang tamu. Ada macam-macam gambar di sini. Kira-kira kita hari ini mau belajar tentang apa? Rumah atau ruangan-ruangan yang berada di dalam rumah maupun termasuk benda-benda yang ada di dalam rumah. Baiklah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bu Guru mau bertanya dulu, apakah anak-anak sudah pernah belajar atau membaca terkait dengan materi ghurfatul istiqbal wa ghurfatul mudzakarah ini? Ada yang sudah belajar sebelumnya? Sudah. Ya, ada yang sudah. Coba Bu Guru mau tanya lagi, kalau sudah belajar, ada yang tahu kosakata bahasa Arab tentang benda-benda yang ada di dalam rumah? Barangkali ada yang sudah tahu. Coba sebutkan 1 atau 2 atau 3. Ya, Mbak Nisa apa? Kursiun. Kursiun apa artinya Mbak Nisa? Kursi. Kursiun, kursi. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, Mbak Zia silakan. Oh, Zahriyatun Fasbunga, pinter. Ada lagi? Mas Ahtar apa? Rofun apa Mas Ahtar? Rofun rak buku. Ada lagi yang tahu? Kelompok sini. Hamamun artinya apa Mbak Latifah? Kamar mandi. Oke, alhamdulillah ada yang sudah tahu sedikit kosakata tentang bahasa Arabnya apa? Ruangan-ruangan atau benda-benda yang berada di dalam rumah. Jadi anak-anak hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sudah siap belajar ya hari ini ya. Oke, anak-anak tentu semuanya punya rumah kan ya? Punya. Oke. Coba sebutkan fungsinya rumah itu untuk apa? Fungsinya ya Mbak Zia? Untuk berteduh dari hujan dan panas. Ya, untuk berteduh dari hujan dan panas boleh. Apalagi? Ya Mbak Latifah. Apa? Melepas lelah boleh. Setelah seharian bekerja, ayah atau ibunya, setelah seharian belajar di sekolah capek ya, terus pulang ke rumah melepas lelah boleh. Apalagi ada lagi yang bisa menambahkan? Sudah? Dah ya. Karena kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, yaitu berupa rumah sebagai tempat untuk berteduh dari panas, dari hujan, terus tempat untuk melepas lelah, ya toh, kita sudah sepatutnya harus bersyukur, ya toh, karena kita sudah diberikan rezeki berupa rumah, tempat tinggal, tempat berteduh. Coba bagaimana bentuk rasa syukur yang seharusnya kita lakukan atas rumah yang kita miliki.
Ya, Mbak Zia silahkan. Menyayangi orang-orang yang ada di dalam rumah. Menyayangi Orang-orang yang ada di dalam rumah. ya, kata Mbak Zia bentuk rasa syukur atas nikmat berupa rumah yang kita miliki itu dengan menyayangi orang-orang yang ada di dalam rumah atau anggota keluarga. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Mbak Nisa silakan. membersihkan rumah secara teratur. Oh ya, membersihkan rumah secara teratur. Boleh? Ada lagi yang mau menambahkan? Bentuk rasa syukur kita terhadap rumah yang kita miliki. Sudah? Oke. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap rumah yang kita miliki yaitu, benar kata Mbak Nisa, yaitu dengan menjaga kebersihan rumah, merawatnya, membersihkannya setiap hari gitu. Terus kemudian apalagi mempergunakan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah sesuai dengan fungsinya dengan baik dan bijak. Contohnya ruang belajar kita gunakan sebagai tempat untuk belajar dengan semangat, dengan sungguh-sungguh ya. Terus ruang tamu kita gunakan sebagai tempat untuk menerima. Nah, menerima tamu dengan apa? Nah, menerima tamu dengan ramah dan sopan ya. Itu contohnya sebagai bentuk rasa syukur kita. Terus ada lagi tadi Mbak Zia menambahkan menyayangi orang-orang yang ada di dalam rumah ya, atau menyayangi anggota keluarga kita. Oke. Ya, jadi anak-anak hari ini kita tidak hanya akan belajar tentang kosakata bahasa Arab tentang bagian-bagian rumah saja, tapi hari ini kita juga belajar menumbuhkan sikap cinta terhadap keluarga, terhadap apalagi terhadap ilmu pengetahuan ya, belajar yang sungguh-sungguh tadi. Terus kemudian sikap ramah dan sopan terhadap tamu ya toh. Baiklah, untuk selanjutnya Bu Guru sampaikan sedikit tujuan pembelajaran secara ringkas ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menyebutkan minimal 8 kosakata tentang ruang tamu dan ruang belajar dalam bahasa Arab. Kemudian menyusun kalimat sederhana menggunakan kosakata yang dipelajari. Kemudian menunjukkan sikap bersyukur terhadap rumah dan menghargai tamu juga termasuk sopan dan ramah kepada tamu. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan gembira. Oke, hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran selanjutnya? Sudah. Oke, sebelum menuju ke materi, biar segar otaknya ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, nanti kalau Bu Guru bilang tepuk satu sambil bilang yes, gitu ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Coba ayo kita ulangi dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, sudah semangat belum? Sudah ditambah ice breaking, sudah ditambah ice breaking, harus lebih semangat ya. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, coba dibaca. Mari kita bernyanyi bersama-sama menghafalkan kosakata tentang bagian-bagian rumah atau benda-benda yang ada di dalam rumah ya. Kita nyanyi sama-sama sambil menghafalkan. Pakai lagu biar cepat masuk, cepat hafal ya. Yuk, semuanya ikut nggih. Bursatul istighfar artinya ruang tamu, bursatul muzakarah itu ruang belajar, kursiun itu kursi, sitarun itu gorden, salam terpes seharian khasuma, bursatul naumi artinya kamar tidur, tamun kamar mandi, matahun itu dapur, isfahun itu lampu, rohun rakuku, hari jalan artinya
kakinya itu sofa. Aring kanan kakinya itu sofa. Baitun itu rumah, urfatun itu ruang, maktabun itu meja, kitabun itu buku, Handphone, telepon, majalah ke majalah. 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 Dan coba lagi. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul istiqbal, ruang tamu. Hammamun, kamar mandi. Terus misbahun, lampu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba ayo kita ucapkan 1 2 3. Mubtada dan khobar. Sekali lagi, mubtada dan khobar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, anak-anak pernah dengar istilah subjek dan predikat? Pernah ya. Itu hari ini kita samakan dengan istilah mubtada dan khobar. Subjek kita istilahkan sama dengan mubtada. Predikat kita istilahkan sama dengan khobar ya. Subjek itu apa sih? Subjek itu adalah kata yang dibicarakan, kata yang sedang dibahas, dibicarakan. Kalau predikat adalah informasi yang menjelaskan kata tersebut ya. Oke. Bu Guru punya contoh satu kalimat, coba dibaca Mbak Aisyah. Hasan pandai. Hasan pandai. Hasan pandai. Sekarang Bu Guru mau tanya, yang mana yang subjek, yang mana yang predikat? Coba. Hasan pandai. Hasan di situ sebagai apa? Ada yang tahu? Coba tebak aja, nggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama. Hasan di situ sebagai apa? Subjek. Nah, jangan malu-malu. Apa? Subjek. Hasan di situ sebagai subjek. Ya. Terus kalau pandai kira-kira sebagai apa? Predikat. Predikat. Coba kita lihat dulu. Nah, Hasan sebagai subjek, betul ya. Terus pandai sebagai predikat. Kenapa kok gitu? Karena Hasan adalah tadi apa? Kenapa kok subjek? Karena Hasan adalah sebagai kata yang apa tadi? Yang sedang dibicarakan. Hasan adalah kata yang sedang dibicarakan. Orangnya ya toh. Hasan kenapa? Hasan pandai. Pandai itu adalah informasi yang menjelaskan ya toh. Hasan pandai. Hasan kenapa? Hasan pandai. Jadi Hasan sebagai subjek, pandai sebagai predikat. Lagi. Coba Mas Noval, baca Mas Noval. Contoh di depan Mas Noval. Sebentar, ini biar kenceng. Buku di atas meja. Suaranya yang kenceng aja Mas Noval. Buku di atas meja. Coba kita analisis bersama yuk. Buku di atas meja. Ya, coba kita apa? Kita analisis bukunya. Buku itu termasuk apa? Posisinya sebagai apa di situ? Subjek atau predikat ya? Subjek. Menurut Mbak Zia subjek. Menurut Mas Noval apa? Buku sebagai subjek atau predikat? Menurut kamu? Subjek. Menurut Mas Noval buku sebagai subjek. Kalau di atas meja itu yang digarisbawahi sama Bu Guru. Menurut kamu di atas meja termasuk apa? Predikat berarti ya. Menurut Mas Noval buku termasuk subjek. Di atas meja termasuk predikat. Coba kita lihat dulu. Betul ya, buku sebagai subjek karena buku adalah kata yang sedang dibahas, kata yang sedang dibicarakan. Di atas meja adalah predikat ya toh, karena di atas meja itu adalah kata atau informasi yang menjelaskan buku. Bukunya di mana? Di atas meja ya toh. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita beralih ke contoh bahasa Arab ya. Apa tadi judulnya? Mubtada dan khobar. Coba sekarang
istilah subjek kita ganti dengan mubtada. Predikat kita ganti dengan khobar. Coba lagi. Subjek sama dengan mubtada. Predikat sama dengan khobar. Nah, subjek sama dengan mubtada. Predikat sama dengan apa? Khobar. Ya. Bu Guru minta baca yang baris pertama. Baris pertama coba. Gak kelihatan ya? Kelihatan dari belakang? Baris pertama coba Bu Guru minta siapa ya? Mbak Latifah coba dibaca baris yang pertama. Contoh yang pertama. Alba itu terusnya itu satu kalimat. Alba itu nazifun ya toh. Alba itu nazifun. Alba itu nazifun. Rumah itu bersih. Yang mana di situ yang termasuk mubtada? Mubtada atau subjek yang mana? Alba itu sebagai mubtada atau apa tadi? Subjek. Mubtada atau subjek. Ayo, mubtada atau subjeknya yang mana tadi? Alba itu. Kemudian predikat atau khobarnya yang nazifun. Ya, bawahnya lagi Bu Guru minta baca lagi Mbak Sofi. Silakan Mbak Desita. Tayyibun itu gak kelihatan ya. Al-kursiyyu tayyibun. Ya, kursi itu bagus. Mana yang mubtada Mbak Desita? Al-kursiyun. Mubtada atau apa tadi? Mubtada sama dengan subjek. Terus mana yang khobar Mbak Desita? Tayyibun. Tayyibun khobar sama dengan apa tadi? Predikat. Oke, kita lanjutkan lagi. Coba anak-anak perhatikan kolom yang sebelah sini. Yang sebelah sini, ya toh. Ini yang di depan ini ada apa? Ada huruf alif, lam atau al. Semua ada al ya toh. Al baitu, al madrasatu, al kursiyyu. Semua ada alnya. Ya, karena dia sebagai mubtada atau subjek. Nah, subjeknya ditambah al semua. Oke? Ditambah al semua. Kemudian kalau nazifun, coba kita amati semua kata yang ada di sini. Ada di setiap akhirnya sama. Ada apa ini? Tak. Apa namanya? Domah tanwin. Nah, ini juga ada domah tanwin. Ini juga ada domah tanwin. Nah, semua ditambah domah tanwin ya. Jadi yang mubtada semuanya ditambah apa tadi? Al. Yang khobar yang belakang ditambah domah tanwin. Ya toh. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami atau bingung? Nah, ciri-cirinya mubtada ada di depan, khobar ada di belakang. Terus mubtada setiap awal ada huruf al ya toh. Itu contohnya. Terus yang khobar di belakangnya ada domah tanwin. Domah tanwin un itu loh ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Sekarang kita jawab bersama-sama coba. Bu Guru minta Mbak Nisa coba dibaca dulu contohnya. Kelas itu bersih, sekolah itu bersih. Satu aja dulu, yang atas. Kelas itu bersih. Kelas itu bersih. Sekarang bahasa Indonesia dulu. Subjeknya yang mana? Predikatnya yang mana? Kelas itu bersih. Kelas termasuk apa? Subjek. Subjek. Oke, pintar Mas Akhtar juga. Bersih termasuk predikat. Posisinya predikat. Nah, sekarang kita buat bahasa Arabnya. Kelas itu apa bahasa Arabnya? Kelas. Siapa yang tahu? Pintar Bazia. Faslun. Faslun. Bersih bahasa Arabnya apa? Nanti pun pinter. Kelas itu faslun ya atau kelas faslun. Tadi kalau mubtada subjek, tadi kelas itu posisinya sebagai subjek. Subjek berarti mubtada. Kalau mubtada tadi ditambah huruf apa di depannya? Al. Kalau bahasanya kelas faslun berarti ditambah al jadi al faslun. Pinter. Al faslun. Al faslu. Tirukan Bu Guru. Al faslu. Al faslu. Nah, kita ngeri merah sama Bu Guru ya. Al faslu. Al faslu. Pakai al di depan. Kemudian bersih tadi apa bahasa Arabnya? Nazifun. Nazifun. Nah, tetap nazifun. Fa-nya pakai takmar. Takmar itu apa? Domah tanwin. Ya, nazifun. Coba kita baca sama-sama. Al faslu. Al faslu. Nazifun. Nazifun. Langsung ya. Al faslu nazifun. Al faslu nazifun. Kelas itu bersih. Sekali lagi biar paham. Oke. Ganti Bu Guru minta. Ya, Mbak Latifah ya. Dibaca contoh yang kedua. Sekolah itu bersih. Nah, sekolahan itu bersih. Sekarang kita bahasa Indonesianya dulu biar mudah mengingatnya ya. Sekolahan posisinya sebagai apa, Mbak Latifah? Subjek. Subjek ya, sekolahan sebagai subjek, betul. Bersih sebagai apa? Predikat. Sebagai predikat, pinter.
Sekolahan posisinya sebagai subjek. Kalau subjek berarti sama dengan apa Mas Akar? Subjek. Nah, pinter. Yang kenceng aja, jangan malu-malu. Mubtada. Subjek sama dengan mubtada. Kalau bersih tadi sebagai apa Mbak Latifah? Khobar atau predikat. Sekarang kita bikin bahasa Arabnya ya. Sekolahan bahasa Arabnya apa? Madrasatun kan asalnya. Tadi peraturannya kalau dia sebagai mubtada ditambah apa? Berarti jadi gimana? Al-madrasati. Pinter. Al-madrasatu. Aja ti. Jangan ti al-madrasatu. Gila. Al-madrasatu. Ada alif lam. Dikasih tanda merah. Bersih apa bersih bahasa Arabnya? Nazifun. Loh kok nazifatun Bu Guru? Kok nazifatun? Ada yang tahu kenapa kok jadi nazifatun? Coba dipikir dulu. Yang atas itu nazifun, yang bawah kok nazifatun? Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Nggak tahu? Ya karena yang depan ini ada takmar butoh, al-madrasatu ada takmar butohnya. Jadi yang belakang juga berubah, ada takmar butohnya biar sama. Sekarang sudah sama toh. Tadinya nazifun, sekarang nazifatun karena ikut yang depan ada takmar butohnya, jadi yang belakang juga ada takmar butohnya. Al-madrasatu nazifatun. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang ada coba siapa yang bisa baca? Tadi mubtada'nya selalu berada di mana? Di depan. Khobarnya selalu berada di belakang. Nah, ternyata bisa juga dibalik. Mubtada bisa ditaruh di belakang, khobarnya bisa dioper di depan. Nah, contohnya ini, fil baiti ghurfatun. Di rumah ada kamarnya. Jadi khobarnya atau predikatnya dibalik di depan. Fil baiti itu sebagai predikatnya. Ghurfatun itu sebagai mubtada'nya. Di rumah ada kamar ya toh. Khobar atau predikat atau informasi yang menjelaskan yaitu di rumah itu ditaruh di depan, kemudian kata yang sedang dibicarakan yaitu kamar itu ditaruh di belakang ya. Jadi keduanya ini bisa dibalik posisinya ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, ayo sekarang kita buat 3 kelompok. Nah, sekarang duduknya sudah bentuk 3 kelompok ya. Kita namai kelompok apa ini? Biar seru. Kelompok apa? Binatang atau binatang boleh ya? Kelompok binatang macam-macam binatang boleh. Kelompok singa, Bu. Singa? Kelompok singa, ini kelompok singa, kelompok apa? Kucing. Kelompok kucing, ini kelompok apa? Landak, kelompok landak. Kelompok singa, kucing, landak ya. Oke, kita mau ngapain? Nah, kita mau bekerja kelompok. Nanti saya minta semuanya ikut berpartisipasi ya. Semuanya ikut mengerjakan, ikut berdiskusi dengan kelompoknya ya. Jangan cuma 1 anak atau 2 anak saja yang berpikir. Semuanya ikut berpartisipasi ya. Oke, ini silakan dinamai sesuai kelompoknya tadi apa? Singa. Kelompok kucing. Kelompok landak dinamai dulu. Taruh di bawah. Sudah dikasih nama? Lanjut ke kegiatan C. Ya. Silakan bisa mulai dikerjakan yang kegiatan C. Bisa didiskusikan kegiatan C yaitu menghubungkan kosakata yang tepat. Waktunya 5 menit cukup ini? Cukup, ini 5 menit ini cukup yang kegiatan C. Silakan diskusi semuanya ikut berpartisipasi, jangan lupa. Ya, tunggu kelompok Anda sudah. Ya, tunggu. Ya. Melafalkan bahasa Arabnya, kalian mencari artinya di antara kotak tersebut, kemudian tulis nomornya di dalam lingkaran. Oke, sudah siap? Siap. Sudah siap, oke. Yuk, persiapan. Nomor 1. Baitun. Nomor 1, baitun. Nomor 3, rafun. Nomor 4, matbahun. Matbahun, silakan berdiskusi, dicari matbahun. Matbahun. Kemudian nomor 5, sitarun. Sitarun. 6, ghurfatun. 6, ghurfatun. Ghurfatun sudah? Sudah kelompok kucing? Sudah. Kelompok landak?
Sudah. Terus nomor 7. Hatifun. Hatifun. Sudah. Oke. 9 kitabun. Sudah. Oke. Nomor 10. Sudah. Oke. Sudah. Sekarang dilanjut yang kegiatan E. Mencoba melengkapi kalimat berdasarkan tadi mubtada dan khobar. Ada gambar rumah, terus di situ ada kosakatanya. Kelompok Anda sampai mana? Bisa dilanjut? Nah, maka kerjasama, harus kerjasama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba dibaca apa yang akan kita lakukan selanjutnya kegiatan kita. Ya, memperagakan bagaimana cara menerima tamu dengan sopan dan ramah. Nanti Bu Guru minta tolong 2 anak di antara kalian ya, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk bermain peran. Berperan sebagai orang yang sedang bertamu dan berperan sebagai orang yang menerima tamu. Bagaimana bersikap sopan dan ramah saat menerima tamu. Ya. Oke, sudah siap? Bu Guru minta tolong yang sebagai laki-lakinya Mas Ahtar, coba. Mas Ahtar, dan yang sebagai perempuan Mbak Nisa ya. Oke, siap? Harus ini Ben. Dengar. Oke, yang lantang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Ana bi khair. Walhamdulillah. Tafadhol. Syukran jazilan. Ijlis min fadlik. Syukran. Hal turidu ma'an aw sayan? Naam. Uridu ma'an. Tafadhol hadal ma'u. Ya, silakan Mbak Nisa pura-puranya antar minuman ke Mas Ahtar dengan cara yang sopan dan ramah. Kita lanjut ke asesmen formatif, yaitu berupa pilihan ganda. Silahkan dikerjakan ya, nanti boleh dikerjakan Sekarang coba kita koreksi bersama-sama ya. Kelompok singa dipegang oleh kelompok landak. Silahkan kita koreksi jawaban teman-teman. Kelompok landak. Sekarang kita lanjut ke asesmen sumatif. Ini yang berupa IC ya, berupa IC. Silakan dikasih nama kelompoknya dulu. Nama kelompok. Asesmen sumatif. Silakan dikasih nama dulu kelompoknya di atas. Fi ghurfatil istiqbal. Di ruang apa itu? Apa? Ada apa? Yang beda dengan yang sama dengan yang atasnya. Cari yang lain. Ayo. Nanti kan banyak, ada papan tulis, ada apa ya? Buku, meja. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah melewati kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema apa tadi anak-anak? Ghurfatul istiqbal, ghurfatul mudzakarah, yaitu ruang tamu dan ruang belajar ya. Terus hari ini selain kita belajar tentang macam-macam kosakata, terus kemudian cara menyusun kalimat yang benar, kita juga belajar bagaimana mempraktekkan ramah dalam menerima tamu. Ya, terus belajar caranya seperti apa bentuk rasa syukur kita terhadap rumah yang kita miliki. Coba kita refleksi dulu. Bagaimana tadi bentuk rasa syukur kita terhadap rumah yang kita miliki dengan cara apa tadi? Membersihkan rumah secara teratur. Ya, membersihkan rumah secara teratur. Apalagi tadi? Menggunakan ruangannya dengan baik dan bijak. Menggunakan ruangan dengan baik dan bijak sesuai dengan fungsinya. Ruang belajar kita gunakan sebagai tempat belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apalagi bentuk rasa syukur kita tadi?
membersihkan, merawatnya, kemudian menggunakan ruangan dengan bijak dan benar, kemudian apalagi? Menyayangi orang-orang. Ya, menyayangi orang-orang yang ada di dalam rumah atau menyayangi keluarga. Ya toh. Terus tadi kita juga belajar tentang kosakata bahasa Arab tentang rumah. Ya, coba Bu Guru mau tes dulu. Kita ulangi lagi. Ghurfatul mudzakarah apa artinya? Ghurfatul mudzakarah artinya ruang belajar. Ghurfatul istiqbal Ruang tamu. ruang tamu. Terus apa lagi tadi? Matbahun Matbau. dapur. Sitarun Gorden. gorden. Oke, terus ghurfatun naumi Kamar tidur. kamar tidur. Terus zahriyatun Vas bunga. vas bunga. Arikatun Sofa. sofa. Hammamun kamar mandi. Terus maktabun Meja. oke. Terus selain itu kita juga belajar tentang kaidah bahasa Arab, yaitu apa tadi? Mubtada dan khobar. Nah, coba kita kilas balik sebentar dulu. Mubtada tadi sama dengan apa? Subjek. Kalau khobar sama dengan predikat. Kalau mubtada di awalnya tadi ditambah dengan huruf al baitu, al madrasatu, al kursiyu. Kalau khobar di belakangnya ditambah domah tanwin, ya domah tanwin. Nazifun, wasi'atun, thayyibun, ya. Itu sebagai contoh mubtada dan khobar, ya. Terus ada kalanya mubtada dan khobar itu bisa dibalik. Mubtada kadang ada di belakang, khobarnya ada di depan. Contohnya fil baiti ghurfatun, di dalam rumah ada kamar. Di dalam rumah ada kamar. Jadi mubtadanya ditaruh di belakang, yaitu ghurfatun, sedangkan khobarnya ditaruh di depan, yaitu fil baiti. Oke, itu tadi kegiatan kita pada pagi hari ini. Nilai cinta yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah bersyukur atas pemberiannya, yaitu berupa rumah sebagai tempat tinggal, tempat berteduh, dan tempat melepas lelah. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. Kemudian menerima tamu dengan ramah dan sopan. Dan menuntut ilmu dengan semangat. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham ya? Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita sudah tiba di akhir jam pelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran bahasa Arab. Nah, harukum sa'idah Sa'idatul Mubarak. Hayya nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Bu Guru, sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.